Ah
Shalom Jemaat Kristus. Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Kristus hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini kami melalui ibadah online, kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan saat ini kami mempersiapkan hati kami, mempersiapkan sikap kami yang terbaik bagi Engkau. Dan Engkau yang akan berfirman kepada setiap kami mau terima, kami mau percayai firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi kehidupan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu, puji Tuhan hari ini kalau kita boleh kembali beribadah bersama-sama sekalipun online, ya, karena kita boleh melihat situasi dan kondisi yang boleh terjadi akhir-akhir ini di mana COVID terus meningkat dan kita mengikuti himbauan dari pemerintah. Dan setelah melalui berbagai pertimbangan, akhirnya kita putuskan untuk minggu ini dan sampai minggu-minggu ke depan atau sampai batas waktu yang belum kita ketahui, kita akan terus di dalam ibadah melalui online. Kita menghindari kerumunan terlebih dahulu, dan semua kegiatan gereja untuk kegiatan-kegiatan tengah minggu dan lain sebagainya kita berhentikan terlebih dahulu. Tetapi biarlah ini tidak mengurangi semangat kita, tidak mengurangi bagaimana kita terus beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, untuk kita boleh mendengarkan firman Kristus sekalipun kita bersama-sama melalui online. Saya berdoa dimanapun kita berada, dimanapun saat ini kita boleh menyaksikan, saat ini kita boleh mengikuti ibadah hari ini, saya berdoa kita boleh dilimpahkan kesehatan, kita dilimpahkan kekuatan, semangat, sukacita yang daripada Tuhan. Bagi kita yang harus keluar rumah menghadapi secara langsung, bersentuhan dengan orang, ketemu dengan orang, saya berdoa berkat perlindungan, penyertaan yang daripada Tuhan sempurna di dalam kehidupan kita. Bagi kita yang berjuang, yang saat ini mengalami sakit mungkin, yang saat ini berjuang melawan COVID, kami berdoa perlindungan Tuhan, penyertaan Yesus, bilur-bilur Yesus, darah Yesus sempurna bagi setiap kita, yang menjadi sumber kesembuhan, sumber pemulihan bagi setiap kita. Amin. Hari ini Bapak Ibu, kita akan bersama-sama merenungkan tentang kebenaran firman Kristus. Kita akan buka di dalam Mazmur pasal 62 ayat 6 sampai 9. Sekali lagi Mazmur pasal yang ke-62 ayat 6 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Haleluya, puji Tuhan. Kabar baik hari ini Bapak Ibu datang dari Daud. Bagaimana Daud mengungkapkan isi hatinya, bagaimana Daud mengungkapkan pengakuannya, kesaksiannya tentang pengalamannya bersama dengan Tuhan. Bahwa hanya dekat Allah saja, hanya pada Allah saja dia merasakan ketenangan. Kita tahu hari-hari yang boleh kita jalani hari ini kita membutuhkan yang namanya hidup tenang. Di tengah-tengah ketakutan, kekhawatiran yang saat ini melanda, biarkan kita memiliki kehidupan yang tenang di dalam Tuhan. Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Tuhan adalah tempat ketenangan yang sejati di dalam kehidupan kita. Pemazmur atau Daud ini, kita tahu bahwa dia adalah seorang raja yang besar. Dia kaya, dia kuat, namun ia sungguh-sungguh menyadari bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya tempat perlindungan. Dikatakan apa? Gunung batu, kota benteng yang paling aman, yang membuat dia tidak goyah saat menghadapi tantangan hidup, saat menghadapi lawan, saat menghadapi musuh, saat menghadapi orang-orang yang mungkin membenci dia.
tetapi dia boleh berpaling kepada Tuhan dan dia menetapkan hati untuk dia tetap percaya, untuk dia terus menaruh kehidupan, menaruh pengharapannya hanya di dalam Tuhan, bahwa Tuhanlah keselamatan, Tuhanlah harapan, Tuhanlah kemuliaannya. Puji Tuhan. Oleh karena itu Daud melalui Mazmur ini dia mendorong umat Tuhan untuk senantiasa percaya kepada Allah setiap waktu. Dia boleh mengajak untuk senantiasa dekat kepada Tuhan, mengajak untuk terus terbuka di hadapannya, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dan di dalam keadaan apapun, di dalam kondisi apapun, terus mengandalkan Dia, tidak mengandalkan yang lain, hanya mengandalkan Tuhan saja, hanya mengandalkan Allah yang menjadi benteng hidupnya. Melalui pasal 62 ini Daud mengajak supaya hanya mengandalkan Tuhan, untuk tidak mengandalkan harta, tidak mengandalkan hasil rampasan, tidak mengandalkan hasil pemerasan, mungkin ketika hasil dari perang dan lain sebagainya, tetapi hanya mengandalkan Tuhan yang memiliki kuasa dan juga Tuhan yang berlimpah kasih setia. Jemaat Kristus, hal ini setara dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Nabi Yeremia. Di sana di dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai yang ke-8, di sana dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dikatakan apa? Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jemaat Kristus, ayat ini sungguh-sungguh memberikan kekuatan, memberikan penghiburan bagi setiap kita dimanapun kita berada dan apapun yang saat ini kita hadapi. Biarkan firman ini menjadi satu kabar baik yang memberikan ketenangan di dalam setiap kehidupan kita. Di tengah-tengah keadaan yang tidak dipungkiri Bapak Ibu, kita mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran, tetapi mari bersama-sama kita sadari, mari kita bersama-sama kembali kepada kebenaran. Ketika keadaan, ketika situasi yang berubah-ubah, yang tidak pasti itu tidak memberikan ketenangan bagi kita, hanya Tuhan saja yang Dia tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dialah pusat sumber ketenangan yang sejati di dalam setiap kehidupan kita. Mungkin kita merasa di dalam banyak bidang dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan, di dalam ekonomi, di dalam segala hal mungkin yang kita merasa bahwa sudah mulai membaik, tetapi ketika ada gelombang seperti gelombang kedua COVID ini menyerang atau kembali merebak, yang kembali meningkat, ini membuat kita berpikir bahwa benar keadaan dunia ini segala sesuatunya tidak ada yang pasti, segala sesuatunya mudah berubah, kadang baik, kadang tidak baik, kadang kondisinya oke, kadang tidak oke. Tetapi hari ini bersama-sama kita boleh merasakan bagaimana kepedulian Tuhan, bagaimana perhatian Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, yang mau terus memberikan kekuatan, yang mau terus memberikan penghiburan bagi setiap kehidupan kita. Kehidupan yang tidak tenang ini dialami oleh siapapun. Mereka yang mungkin memiliki banyak harta, punya jabatan tinggi, semuanya ada dalam ancaman kehidupan yang tidak tenang. Bahkan orang, kalau bicara tentang corona ini, bahkan orang yang mungkin sudah divaksin 2 kali sekalipun, dia tetap mengalami ancaman ketidaktenangan di dalam hidupnya. Sekali lagi, segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak memberikan ketenangan secara sejati. Tetapi hari ini kita boleh belajar bersama-sama untuk kita tidak mengandalkan sesuatu yang terbatas. Dunia dan segala isinya ini terbatas. Manusia, harta benda, dan apapun itu, kita kenapa tidak mengandalkan mereka? Dianjurkan, dihimbau
dan diajak untuk tidak mengandalkan mereka, karena semuanya terbatas. Hanya Tuhan saja yang tidak terbatas, yang sanggup memberikan kekuatan, sanggup memberikan pemulihan dan segala sesuatunya di dalam kehidupan kita, sehingga perjalanan yang boleh kita jalani adalah kehidupan yang terus merasakan bahwa penyertaan Tuhan, bahwa perlindungan Tuhan itu sempurna bagi setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, melalui kehidupan Daud hari ini kita boleh belajar, bukan saja ketika dia sudah menjadi raja, bahkan jauh sebelum itu, bagaimana ketika kita ingat dia menghadapi Goliat, bagaimana pengenalannya akan Tuhan, bagaimana perasaan yang dekat kepada Tuhan itu boleh ada di dalam kehidupan Daud. Kalau kita boleh melihat Bapak Ibu, pengalaman dari Goliat dengan Daud ini sangat jauh berbeda. Juga alat-alat yang dipakai untuk perang itu sangat jauh berbeda. Bahkan sampai ketika Goliat berkata, "Anjingkah aku sehingga kamu datang mendatangi aku dengan pentung?" Tetapi Daud, dia datang dengan nama Tuhan. Dia datang dengan mengandalkan Tuhan, Allah yang ia kenal selama ini, Tuhan yang menjadi sumber perlindungan, Tuhan yang menjadi benteng kehidupannya. Dan dia tidak mengandalkan apapun itu, hanya Tuhan saja. Dan kita tahu hasilnya sesuatu yang sangat-sangat mustahil secara manusia, tetapi Tuhan, semuanya tidak ada yang mustahil. Semuanya Tuhan melakukan kesanggupannya untuk menolong setiap anak-anaknya yang tetap tinggal di dalam percaya. Sungguh sesuatu yang menarik sekali, bahkan tadi dikatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa kata dekat di sini bukan berarti mengajak kepada setiap kita untuk kita berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan. Bukan berusaha dengan berbagai cara, sekalipun itu mungkin terbungkus secara agamawi. Tetapi hari ini kita mau sadar dulu memang kita kehidupannya jauh daripada Allah oleh karena dosa. Tetapi hari ini melalui kehidupan Yesus, Allah boleh mendekat kepada kita, Allah boleh hadir, dan bahkan dia tinggal diam di dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu ketika berbicara kata dekat di sini, saya mengajak untuk kita bersama-sama menyadari bahwa ketika kita dikatakan hanya dekat Allah saja aku tenang, itu berbicara mengenai satu pengenalan yang benar, mengenai satu hubungan yang dekat kepada Tuhan, mengenai satu hubungan yang intim, mengenai satu pengenalan yang benar kepada Tuhan. Kita perlu mengetahui, mengenali Tuhan kita dengan benar. Karena ketika kita boleh menyadari siapa Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita, maka segala sesuatunya kita boleh melangkah bersama dengan Tuhan. Dalam segala sesuatunya kita boleh percaya bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita. Kasih karunia-Nya tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Kebaikannya tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari Bapak Ibu, saya terus mengajak untuk kita terus tinggal di dalam percaya kita, terus memiliki semangat yang daripada Tuhan, terus semakin dalam kita boleh semakin mengenal Tuhan kita dengan benar di dalam segala keadaan tertentu, perjalanan hidup yang boleh kita lewati. Iblis bisa menggunakan itu untuk menjatuhkan kita, untuk mencobai kita, untuk membuat kita meragukan akan janji dan firman Tuhan, untuk mengintimidasi kita, untuk menipu kita. Tetapi ingatlah bahwa Roh Kudus pun tidak tinggal diam. Dia akan terus mengingatkan kita akan semua perbuatan yang sudah Yesus lakukan, akan setiap firman-firman-Nya, sehingga kita boleh tampil menghadapi segala situasi berdasarkan firman kebenaran, berdasarkan kebenaran yang tidak pernah berubah. Untuk itu, mari kita boleh memilih untuk kita tetap percaya di dalam segala hal. Untuk itu Bapak Ibu, sekali lagi kita boleh bersama-sama menerima kabar baik ini. Ketenangan yang sejati hanya kita dapatkan di dalam Allah, hanya di dalam Yesus. Dialah yang akan memelihara hati dan pikiran kita, melimpahkan damai sejahteranya
sehingga ketika kita boleh menjalani hidup kita boleh terus merasakan satu ketenangan, ada satu hikmat pengertian yang daripada Tuhan menuntun bagaimana kita harus melangkah, bagaimana kita harus menjalani kehidupan kita. Ketika kita yang saat ini berjuang di dalam melawan sakit COVID ini, atau di dalam masalah apapun itu, ketahuilah dan sadarilah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, daripadanya lah pertolonganku, daripadanya lah perlindunganku, daripadanya lah pemeliharaanku. Dan setiap saat, setiap waktu, curahkan isi hati kita, menetapkan hati untuk kita terus mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Amin, puji Tuhan. Sekali lagi, tetap semangat di dalam kita boleh menjalani kehidupan kita, tetap semangat terus melangkah, tinggal di dalam sukacitanya, apapun yang saat ini kita boleh hadapi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita bersama-sama berdoa, dan sambil kita boleh mempersiapkan perjamuan kudus, kita akan melewati satu perjamuan kudus ini terus mengingatkan kita akan Tuhan, pengorbanan Tuhan, kasih Tuhan yang besar kepada setiap kita. Mari kita boleh persiapkan dan kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Terpujilah namamu Yesus, kami mengucap syukur oleh karena kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Engkau sangat-sangat mengasihi kami. Engkau mengingatkan kami di tengah-tengah keberadaan kami yang menghadapi ketakutan, kekhawatiran, menghadapi COVID, menghadapi situasi dan keadaan yang boleh kami hadapi saat ini. Tapi hari ini Engkau boleh menguatkan kami, memberikan kabar baik bagi kami, bahwa hanya dekat Allah saja kami tenang, karena Engkau adalah sumber perlindungan kami, Engkau adalah benteng hidup kami. Hanya padamu lah kami menerima keselamatan, kami menerima pertolongan yang daripada-Mu. Terima kasih Yesus, terpujilah namamu. Dan saat ini kami mau masuk di dalam perjamuan kudus. Kami boleh melihat pengorbanan-Mu luar biasa buat setiap kami, bahwa Engkau sangat-sangat mengasihi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Mari Bapak Ibu, dimanapun kita berada, kita yang boleh percaya, kita boleh mengangkat tubuh Kristus, tubuh yang sudah dipecah-pecahkan bagi setiap kita. Ini boleh mengingatkan kepada kita, siapapun kita, dimanapun kita berada, bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Dia telah memberikan anaknya, yaitu Yesus, yang mau mati bagi kita, yang mau memberikan tubuhnya dicambuk, disesah, dan dipecah-pecahkan bagi setiap kita. Dan kita percaya berkat kesehatan, berkat kesembuhan, berkat kekuatan, jalan keluar, jawaban yang daripada Yesus sempurna di dalam setiap kehidupan kita. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, kita tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan, ada di dalam perlindungan Tuhan. Terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus kita makan bersama-sama tubuh Kristus dalam nama Yesus. Demikian pula kita akan mengangkat darah Kristus, darah perjanjian baru yang sudah ditumpahkan bagi setiap kita, yang sudah diberikan kepada kita, supaya kita menyadari bahwa hidup kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, hidup kita sudah diampuni oleh Yesus. Darahnya dicurahkan sampai titik darah penghabisan, sampai titik darah yang terakhir. Darahnya tertumpah ke tanah dan menjadikan kita mengalami pertukaran ilahi. Kita menjadi orang-orang yang sudah dibenarkan. Dan apapun keberadaan kita saat ini, percayalah kehidupan kita dibaharui oleh Kristus. Hidup kita baru dan kita sudah seharusnya mengandalkan Yesus, mengandalkan Roh Kudus yang sudah tinggal di dalam kehidupan kita. Terpujilah namamu. Kita minum bersama-sama darah Kristus di dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami berdoa Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, untuk perjamuan kudus-Mu. Kami memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu
dimanapun mereka berada. Kami percaya bahwa Engkau bersama dengan mereka, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka sedetik pun. Karena itulah janji-Mu, kasih setiamu sempurna buat setiap kami. Ketika kami boleh menghadapi kehidupan kami, menjalani perjalanan hidup kami mau melewati, kami mau menjalaninya bersama-sama dengan Engkau. Engkau yang menjadi sumber kekuatan, menjadi sumber kemampuan buat setiap kami, untuk kami boleh mengandalkan Engkau setiap saat, setiap waktu. Berkat-Mu sempurna di dalam setiap keluarga kami, berkat-Mu sempurna di dalam setiap pekerjaan kami, berkat-Mu sempurna di dalam segala hal, setiap bidang kehidupan kami, apapun yang boleh Tuhan percayakan, yang boleh Tuhan rencanakan di dalam setiap kehidupan kami. Hari ini masa depan kami ada di dalam Engkau, dan kami taruh semua pengharapan kami hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Yesus untuk segala sesuatu yang Kau berikan di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami mau mengakhiri untuk ibadah ini dan juga untuk persekutuan ini, sekalipun melalui online, dan semuanya kami kembalikan untuk hormat, untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus bersama-sama kita berkata amin, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kami mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat menjalani aktivitas, terus menikmati pengalaman bersama dengan Tuhan. Jangan lupa protokol kesehatan dimanapun kita berada, selalu pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas untuk kita keluar, dan segala sesuatunya kita taruh, kita letakkan kepada Tuhan. Kita juga berdoa untuk setiap pemerintah yang ada, untuk setiap tim-tim medis yang terus berjuang, dan kita semuanya boleh turut bersama-sama mendukung dengan cara menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.